Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudari rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, kesempatan yang mulia ini kita memasuki pada pembahasan baru dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, di mana Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala seorang imam yang masyhur, salah satu dari murid yang masyhur dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu ta'ala, di mana keduanya dari ulama kita semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Al-Imam Asy-Syafi'i salah satu imam al-mazahib, salah satu imam dari 4 madhab yang ada. Dan di antara murid yang sukses beliau adalah Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, di mana Al-Imam Al-Muzani beliau menulis kitab ini yaitu Syarhus Sunnah. Dan kitab Syarhus Sunnah ini akan menjelaskan tentang ringkasan dari aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tahu bagaimana para ulama kita mengambil akidah mereka yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian dijelaskan oleh para sahabat, para tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu ta'ala, kemudian sampai kepada para ulama kita, dan mereka pun menuliskan kitab-kitab akidah tersebut. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita bisa melihat bagaimana akidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disampaikan kepada para sahabat, kemudian sampai kepada para tabi'in, dan kemudian sampai kepada para ulama yang datang setelahnya, hingga sampai kepada kita semuanya, dan demikian akan terus ada sampai hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan ada pada umat ini mereka-mereka yang tampak di atas kebenaran. Mereka tidak bermudarat dengan orang-orang yang merendahkan mereka, tidak memberikan bahaya orang-orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat.
Maka hadis ini menjadi jaminan untuk kita semuanya bahwa setiap zaman ada di antara kaum muslimin mereka-mereka ahli sunnah wal jamaah, mereka-mereka at-taifah al-mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, di mana mereka semuanya mengembalikan semua urusan agamanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, ridwanullah alaihim ajma'in, dan kemudian diajarkan kepada generasi setelahnya, para tabi'in, kemudian diambil generasi setelahnya, para tabi'ut tabi'in. Demikian para ulama kita, 4 imam madhab diantaranya, kemudian murid-murid mereka semuanya, hingga kemudian sampai kepada kita semuanya. Maka demikianlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil hikmah dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani, salah satu dari ulama Syafi'iyah, di mana beliau mengatakan mimma yadullu ala anna ahlal hadis alal haq, di antara bukti bahwa ahlul hadis, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, mereka di atas kebenaran. Annaka law tala'ta jami' kutubihim al-musannafah min awwaliha ila akhiriha, qadimiha wa hadithiha. Jika engkau membaca kitab-kitabnya para ulama dari awalnya sampai akhirnya, yang lama maupun yang baru, wajadtaha ma'akhtilafi buldanihim wa zamanihim, engkau akan mendapati semua kitab-kitab akidah tersebut walaupun ditulis beda negeri, beda waktu, wa taba'ud ma bainahum fid diyar, tempat tinggal mereka sangat berjauhan, wa sukunu kulli wahidin minhum qatran minal aqtar, mereka tinggal di negeri, di benua yang berbeda, fi bayanil i'tiqad ala watiratin wahidah wa namtin wahid, engkau mendapati bahwa semua kitab-kitab akidah tersebut semuanya dengan akidah yang sama, semua ditulis dengan model yang sama, ala tariqatin la yahiduna anha, dengan satu jalan, satu manhaj, di mana mereka tidak menyimpang darinya. Qulubuhum fi dzalika ala qalbin wahid, seakan-akan hati mereka itu hati yang satu. Wa naqluhum la tura fihi ikhtilafan wa la tafarruqan fi syai' ma wa in qalla, fi syai'in ma wa in qalla, dan engkau tidak akan melihat ada perbedaan, ada perselisihan pada satu pembahasan pun, ya sedikit pun kalian tidak akan melihat perbedaan dalam pembahasan akidah mereka, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ka'annahu ja'a an qalbin wahid, seakan-akan itu semuanya diambil dari satu hati. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini menunjukkan kebenaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana semua para ulama mereka memiliki akidah yang sama. Semua perkara baik usul maupun furu' dalam masalah akidah, ya, maka sungguh mereka semua sama, tidak ada perbedaan. Seakan-akan tulisan para ulama semuanya itu seakan-akan diambil dari satu orang, diambil dari satu hati. Padahal kenyataannya mereka adalah para ulama yang berbeda-beda, satu tempat dengan tempat yang lain. Ya, kadang waktu mereka juga tidak sama, namun ternyata semuanya sama. Ini menunjukkan betapa benarnya, betapa lurusnya di atas kebenaran, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini berbeda dengan akidah yang diambil bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bukan bersumber dari apa yang Rasulullah jelaskan kepada para sahabat, namun keyakinan yang diambil yang bersumber dari akal mereka. Ya, ternyata walaupun semuanya dengan sumber yang sama, yaitu sumbernya adalah akal. Ya, sumbernya adalah akal-akalan mereka.
ternyata yang terjadi pendapat-pendapat mereka saling bertentangan, pendapat mereka, keyakinan mereka saling bertabrakan satu dengan yang lain, tidak ada kesepakatan sama sekali, bahkan perbedaan yang sangat jauh, bahkan sampai pada keadaan di mana satu dengan yang lain saling mengeluarkan dari Islam. Ini menunjukkan kebatilan yang ada pada akidah di luar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, inilah kitab yang kita pelajari bersama, Syarhus Sunnah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menjelaskan tentang bagaimana gambaran secara ringkas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau akidah secara menyeluruh yang disuguhkan kepada kita semuanya dengan suguhan yang sangat ringkas sehingga memudahkan kita semuanya untuk benar-benar memahami seperti apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzani Al-Misri. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini nasabnya Al-Imam Al-Muzani, Abu Ibrahim Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir di tahun 175 Hijriah dan beliau wafat di tahun 264 Hijriah. 264 Hijriah. Ini kalau kita lihat, ya begitu tidak terlalu jauh dengan zamannya para tabi'in, para sahabat, ya. Demikian pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata apa yang beliau tulis sesuatu yang benar-benar ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, guru-guru beliau di antaranya tadi yang kita sebutkan, Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di mana beliau lama mengambil ilmu, mengambil hadis, mengambil fikih dari gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, hatta qala qara'tu kitab ar-risalah Asy-Syafi'i 500 marrah ma min marratin illa wastafattu minha faidah jadidah. Kata Al-Imam Al-Muzani, aku membaca kitab Ar-Risalah karya Al-Imam Asy-Syafi'i 500 kali. Dan setiap kali aku membaca, tidak aku selesaikan bacaan tersebut kecuali pasti aku mendapatkan faedah yang baru. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini kalau kita mengambil faedah dari para ulama kita, di mana para ulama kita, ya waktu mereka hampir semuanya untuk khidmat kepada ilmu. Apakah mereka yang membaca ilmu, mereka yang menelaah ilmu, mereka yang menulis, yang mengarang kitab, mereka yang memberikan perhatian besar kepada kitab-kitab yang ada sebelumnya dari kitabnya para ulama, ya. Demikian waktu mereka dihabiskan dalam rangka untuk khidmat kepada ilmu, kesungguhan mereka untuk menuntut ilmu, ya mereka tahu tentu keutamaan daripada ilmu, bahwa ilmu mengantarkan kita semuanya ke dalam surga, ya. Ilmu merupakan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita perhatikan di sini, Al-Imam Al-Muzani, beliau membaca kitab Ar-Risalah sampai 500 kali. Setiap kali membaca, beliau mengatakan, pasti aku mendapatkan pelajaran yang baru, faedah yang baru dari kitab tersebut, yaitu kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di antara guru beliau adalah Nu'aim bin Hamad, Asbaq bin Nafi', Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Thaqafi, Rauh bin Ubadah, Ar-Rabi bin Salman Al-Muradi, dan yang lainnya. Ini para gurunya Al-Imam Al-Muzani. Selanjutnya adalah murid-murid dari Al-Imam Al-Muzani, di antaranya Abu Bakar Ibnu Khuzaimah,
ya yang sering kita dengar adalah Ibnu Khuzaimah. Kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, di antara muridnya adalah Al-Imam At-Tahawi, yaitu Abu Ja'far At-Tahawi. Demikian juga Al-Hafidh As-Saji, Al-Hafidh Zakaria As-Saji. Kemudian di antara muridnya Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi dan yang lainnya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikian Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Bayan Fadli Al-Ilmi wa Ahlihi, beliau menjelaskan tentang bagaimana seorang dikenal bahwa orang tersebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seorang tersebut di atas sunnah, ya. Di antara yang beliau sebutkan adalah perhatikan siapa guru-gurunya. Ini tadi yang kita lihat Al-Imam Al-Muzani, guru-gurunya. Ya, di antaranya Al-Imam Syafi'i, demikian yang lain. Kemudian yang kedua, perhatikan siapa murid-muridnya. Kita lihat di sini muridnya, ya, Ibnu Khuzaimah, ya, kemudian Abu Ja'far At-Tahawi, kemudian Abdurrahman bin Abi Hatim. Ini murid-muridnya, ya, Al-Imam Al-Muzani. Kemudian yang ketiga, lihat kitab-kitabnya. Ya, bagaimana kitab-kitabnya. Kemudian bagaimana ucapan-ucapannya. Kalau kita lihat dari gurunya, muridnya, kitab-kitabnya, kemudian ceramah ataupun ucapan-ucapannya, dan semuanya menunjukkan di atas sunnah, sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita ketahui bahwa orang tersebut adalah seorang sunni, seorang Ahlussunnah wal Jamaah, seorang yang berpegang kepada akidah yang lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Muzani rahimallahu ta'ala, kalau kita lihat bagaimana pujian para ulama, ya tentu sangat banyak. Di antaranya Abu Sa'id bin As-Sukkari, ra'aitul Muzani wa ma ra'aitu a'bad lillahi minhu wala atqan lil fiqhi minhu. Kata Ibnu Sukkari, beliau mengatakan, aku mendapati Al-Imam Al-Muzani dan tidaklah aku melihat seorang yang paling kuat beribadah kepada Allah lebih daripada beliau. Tidak ada seorang yang paling mendalam fikihnya lebih dari beliau, Al-Imam Al-Muzani. Demikian juga Ibnu Abdul Bar, ya, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan, kana a'lam ashabi Syafi'i bin nazar. Al-Imam Al-Muzani adalah murid-muridnya Syafi'i yang paling kuat dalam an-nazar, dalam melihat fikih, melihat keilmuan. Daqiqul fahmi wal fitnah, sangat mendalam pemahamannya, sangat kuat kecerdasannya. Intasyarat kutubuhu wa mukhtasaratuhu ila aqtaril ardi syarqan wa gharban. Dan kitab-kitabnya serta ringkasan-ringkasannya tersebar di seluruh penjuru dunia, timur dan barat. Wa kana taqiyan wari'an dayyinan saburan 'alal iqlal wa taqasyuf. Beliau seorang yang sangat bertakwa, seorang yang sangat wara', seorang yang kuat agamanya, seorang yang penyabar dengan sedikitnya dunia, dengan susahnya kehidupan dunia. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini tentang pujian para ulama kepada Al-Imam Al-Muzani, bagaimana keadaan beliau, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Selanjutnya tulisan-tulisan beliau, ya, karangan-karangan beliau, di antaranya Ahkamul Quran, kemudian kitab At-Targhib fil Ilmi, demikian Al-Jami' Al-Kabir, kemudian Al-Mabsut fil Furu', ya, Al-Mukhtasar Al-Kabir, dan juga Mukhtasaru Al-Mukhtasar. Ini semua yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Di antaranya adalah kitab Syarhus Sunnah, kitab yang kita pelajari bersama. Kitab Syarhus Sunnah yaitu menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ringkas. Kita dapati bahwa mengapa beliau mengarang kitab ini, yaitu Syarhus Sunnah, disebutkan oleh Al-Imam Ali bin Abdillah Al-Hulwani rahimahullahu ta'ala,
kuntu bi Tarblus al-Maghrib fadzakartu ana wa ashabun lana as-sunnah. Ketika kami sedang ada di Maghrib, ya, yaitu daerah Aljazair, demikian juga Maroko dan sekitarnya, ini dulu namanya Maghrib. Aku sedang berbincang dengan sahabat-sahabatku tentang sunnah. Ila an zakarna Aba Ibrahim Al-Muzani, sampai kami pun mengingat guru kami, yaitu Abu Ibrahim Al-Muzani, rahimahullahu ta'ala. Faqala ba'du ashabina, maka sebagian dari sahabat-sahabat kami mengatakan, balaghani annahu kana yatakallamu fil Qur'an wa yaqifu indahu wa zakara akhar annahu yaquluhu. Maka mereka mengatakan sampai kepada saya bahwa beliau berbicara tentang Al-Quran, beliau sangat menguasai tentang Al-Quran, dan sebagian pun demikian mengatakan ucapan yang semisal ila an istama'a ma'ana qaumun akharun. Kemudian kami pun berkumpul dengan yang lainnya. Faghamman nas dzalika ghamman syadida. Ya, kemudian terjadi beberapa perselisihan ya terkait dengan bagaimana sebenarnya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Fakatabna ilaihi kitaban nuridu an nasta'lima minhu. Maka kami pun menulis surat, kami kirimkan kepada beliau bahwa kami ingin belajar dari beliau. Fakataba ilaina syarhas sunnah. Maka kemudian beliau pun menjawab surat kami tersebut yang disebut dengan syarhus sunnah. Ya, bagaimana beliau menjelaskan tentang sunnah. Pembahasan di dalamnya tentang Al-Qadar, Al-Irja, Al-Quran, Al-Ba'ats, An-Nusyur, Al-Mawazin, ya, tentang takdir, tentang roja, ya, tentang Al-Quran, kemudian hari kebangkitan, hari kiamat, tentang tegaknya timbangan pada hari kiamat, dan seterusnya. Wasaqa hadhil aqidah al-mubarakah takriran. Kemudian beliau menjelaskan perkara-perkara pokok di dalam akidah ini, li aqidatis salaf, menguatkan tentang akidah salaf, liyadfa an nafsihi ma usyi'a anhu min mukhalafatin laha. Tulisan tersebut sekaligus menjawab beberapa permasalahan yang dianggap oleh sebagian manusia bahwa Al-Imam Al-Muzani ya tidak sesuai dengan jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sekaligus tulisan ini membantah mereka semuanya, membantah mereka yang menuduh atas tuduhan yang tidak benar kepada Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan demikian saudara-saudari yang dirahmati Allah, muqaddimah yang kita bahas bersama tentang kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran besar di mana para ulama kita, mereka bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Para ulama kita, mereka sangat kuat berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Para ulama kita begitu kuat untuk mengambil ilmu dari para guru yang jelas-jelas mereka di atas sunnah, di atas akidah yang benar, akidah yang lurus, sehingga benar-benar terjaga mereka di atas ilmu dan mereka senantiasa di atas pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab.